7 mindset ibu rumah tangga yang bikin keluarga selalu berkecukupan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide, tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, capek itu sering. Tapi yang lebih capek itu pas akhir bulan datang dan dompet ikut pucat. Rasanya pengen nanya ke uang sendiri, kamu habis kemana saja sih? Sudah merasa hemat, sudah nahan ini itu, sudah belanja pakai logika, bukan pakai nafsu. Tapi angka di dompet tetap menyusut dengan kecepatan yang bikin jantung deg-degan. Di situ biasanya Bu mulai senyum kecut sambil mikir, ini salah di mana ya? Masa iya sabun sama bawang lebih galak dari harga emas? Fenomena ini tuh nyata banget Bu, ibu rumah tangga itu sering jadi manusia serba salah. Hemat dibilang pelit, boros dibilang gak bisa ngatur, irit dikira sengsara, padahal niatnya cuma satu, pengen keluarga aman dan tenang. Lihat kiri kanan, tetangga belanja ini, grup chat pamer itu, hati goyang dikit wajar. Namanya juga manusia, bukan kalkulator. Masalahnya bukan karena ibu kurang usaha, tapi karena dari awal kita sering lupa satu hal penting yang jarang dibahas. Cara mikir soal uang, karena ngatur keuangan itu bukan cuma soal catat-mencatat, tapi soal isi kepala dan isi hati yang sering ribut sendiri. Kalau mindset masih kalah sama gengsi, dompet pasti ikut teriak. Tapi kalau cara pandang mulai berubah, uang yang tadinya cuma numpang lewat pelan-pelan, mulai betah. Nah, disinilah cerita ibu rumah tangga cerdas dimulai. Bukan yang paling kaya kelihatannya, tapi yang paling tenang hidupnya. Mindset pertama, Bu, ibu rumah tangga itu bukan penghabis uang, tapi pengelola keuangan keluarga. Ini penting banget ditanamkan dari awal. Karena begitu ibu merasa cuma nerima dan ngabisin, otomatis tiap belanja rasanya ringan saja. Tapi begitu ibu sadar ibu itu manajernya, rasanya beda. Beli sabun saja mikirnya bukan cuma cukup atau tidak, tapi efisien atau tidak, perlu atau bisa ditunda. Sama seperti kantor yang punya bendahara, masa iya bendahara belanja tanpa mikir laporan? Banyak ibu yang tanpa sadar masih menempatkan dirinya di posisi penonton, nunggu uang datang lalu habis perlahan. Padahal kalau mindsetnya diubah, ibu akan mulai merasa bertanggung jawab, bukan tertekan. Contohnya waktu pegang uang belanja, ibu nggak lagi mikir ini uang suami, tapi ini amanah keluarga, rasanya jadi lebih hati-hati. Bahkan lucunya ibu bisa bangga sendiri saat akhir bulan masih ada sisa, walau sedikit. Mindset kedua, Bu, uang kecil itu tetap uang. Ini sering disepelekan, karena logikanya cuma jajan kecil, cuma 1.000-2.000, cuma nambah satu barang lucu di keranjang. Tapi ibu tahu nggak, uang kecil itu kalau dikumpulin suka berubah jadi monster di akhir bulan. Tahu-tahu totalnya bikin ibu bengong sambil mikir, kok bisa sebesar itu ya? Contoh nyatanya Bu, beli kopi sachet 1, beli gorengan 2, nambah jajanan anak katanya kasihan. Semua terasa kecil. Tapi coba Bu hitung sebulan, hasilnya bisa setara belanja besar. Ini seperti bocor halus, nggak kelihatan, tapi pelan-pelan bikin ember kosong. Dan biasanya embernya kosong, pas tanggal tua, timingnya pas banget bikin emosi. Mindset ketiga, Bu, hidup sederhana itu bukan hidup menderita. Ini sering salah kaprah. Seolah kalau nggak beli ini itu berarti hidupnya kurang bahagia. Padahal banyak ibu stres bukan karena kurang belanja, tapi karena kebanyakan belanja. Cicilan di mana-mana, tiap bunyi notifikasi deg-degan, takut bukan chat, tapi tagihan. Hidup sederhana itu justru membebaskan. Ibu bisa masak di rumah tanpa mikir saingan konten orang lain, bisa pakai barang lama tanpa rasa bersalah, dan yang paling terasa itu tidur lebih nyenyak. Karena kepala enggak muter-muter mikirin uang,
Sederhana itu bukan soal tampilan, tapi soal beban pikiran yang lebih ringan. Mindset keempat, Bu. Jangan bandingkan dapur sendiri dengan etalase orang lain. Ini jebakan paling sering bikin ibu goyah. Lihat tetangga ganti perabot. Lihat teman arisan pamer belanja. Hati langsung panas dingin. Padahal yang kita lihat itu cuma 1 menit highlight. Bukan perjuangan mereka sebulan penuh. Ibu jarang tahu cerita di baliknya. Mungkin mereka juga nyicil. Mungkin juga lagi pusing nutup pengeluaran. Tapi karena yang terlihat cuma bagusnya, kita jadi ngerasa ketinggalan. Padahal kondisi tiap keluarga beda, rezeki beda, prioritas beda. Membandingkan cuma bikin ibu belanja untuk menyenangkan mata orang lain, bukan kebutuhan keluarga sendiri. Mindset 5, Bu, kaya itu proses, bukan sulap. Ini penting supaya ibu nggak gampang putus asa, karena kalau mikirnya hasil, harus cepat. Ibu bakal gampang nyerah saat hasil belum kelihatan. Padahal keuangan sehat itu seperti nanam pohon, hari ini disiram, besok belum tentu buah. Tapi kalau disiram terus, hasilnya datang. Contoh realnya, Bu, ibu yang konsisten nabung sedikit demi sedikit. Mungkin sekarang belum kelihatan beda, tapi 5 tahun lagi, saat ada kebutuhan mendadak, mereka lebih tenang, nggak panik, nggak kelabakan. Sementara yang maunya instan, seringnya cepat senang, lalu cepat stres lagi. Mindset ke-6, Bu, menabung itu bukan sisa uang, tapi niat. Karena kalau nunggu sisa, biasanya sisa itu mitos. Selalu ada saja kebutuhan dadakan yang muncul. Entah anak minta ini, entah rumah perlu itu, akhirnya niat nabung tinggal niat nggak pernah kejadian. Kalau niatnya dibalik, walaupun jumlahnya kecil, ibu akan mulai merasakan perbedaannya. Misalnya begitu uang datang, langsung sisihkan dulu, baru sisanya dipakai. Rasanya memang agak berat di awal, tapi lama-lama ibu terbiasa. Dan lucunya, Bu, jadi kreatif, cari cara supaya sisa uang cukup, bukan sebaliknya. Mindset ke-7, Bu. Jangan malu hidup sesuai kemampuan. Ini yang sering bikin ibu capek sendiri, merasa nggak enak, nolak ajakan, nggak enak kalau nggak ikut. Padahal dompetnya lagi tarik napas panjang. Akhirnya ikut demi gengsi, pulangnya pusing sendiri. Hidup sesuai kemampuan itu bukan tanda kalah. Justru tanda sadar diri. Ibu berani bilang cukup, berani bilang nanti dulu, dan berani bilang belum bisa. Ini jauh lebih sehat daripada memaksakan diri lalu mengeluh sendirian. Karena kebahagiaan keluarga bukan dari seberapa sering ikut gaya hidup orang lain, tapi dari seberapa tenang ibu menjalani hari tanpa dikejar tagihan. Bu, pada akhirnya hidup rumah tangga itu bukan soal siapa paling kelihatan sukses, tapi siapa yang paling bisa tidur nyenyak tanpa mikirin isi dompet. Kadang kita tertawa kecil sambil bilang tidak apa-apa. Padahal hati lagi belajar kuat. Dan itu tidak salah sama sekali. Soalnya, jadi ibu itu memang sering harus kelihatan baik-baik saja. Meski sebenarnya lagi menata ulang isi kepala dan isi dompet secara bersamaan. Pelan-pelan saja, Bu. Hidup ini bukan lomba lari. Lebih mirip jalan pagi sambil nyapu halaman. Capek sedikit tapi kelihatan hasilnya. Tidak semua keinginan harus dituruti hari ini, karena sebagian memang diciptakan hanya untuk bikin dompet kaget, lalu menyesal. Dan lucunya, saat kita berhenti mengejar gengsi, hidup justru jadi lebih tenang, lebih ringan, dan dompet ikut bernapas lega. Jadi percayalah, Bu, bahwa setiap pilihan sederhana yang Bu ambil hari ini sedang menyiapkan masa depan yang lebih aman dan hangat. Tidak perlu tepuk tangan siapa-siapa, karena yang paling penting keluarga ibu merasakan cukup dan damai. Kalau hari ini ibu masih berjuang, itu tandanya ibu sedang bertumbuh, dan itu sudah sangat layak dibanggakan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.